percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuakanmu dan satu berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya
Kami mau setia mengikut-Mu Tuhan sampai akhir hidup. Sitaramaya Sandara. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kepada-Mu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi juga untuk jemaat yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara streaming. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan bawa hati kita. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan sikap hati yang benar. Kita akan datang, kita beribadah kepada Tuhan. Maka kita akan menikmati hadirat Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, sehingga kita pulang nanti tidak dengan pribadi yang sama, tapi kita menjadi orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengawali ibadah kami dengan satu pengakuan kami bahwa sesungguhnya setiap pertolongan kami datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang dengan kasih setia memelihara setiap ciptaannya. Kiranya turunlah atas kita sekalian pada pagi hari ini anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus, kiranya akan memimpin, menyertai, memberkati sementara kita berbakti beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Lebih keras lagi shalom. Terima kasih. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, alangkah lebih indah dan lebih eloknya untuk bisa membuka masker sejenak, bisa memberikan senyum kanan kirinya, katakan selamat pagi, selamat beribadah di tempat ini. Haleluya. Mari kita angkat suara kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Angkatlah suara.
nyanyi ya. Nyanyi baginya, sekarang nyanyikan yang buat bersorak-sorak. Karena kan datang melawan kita. Nyanyi baginya, sekarang nyanyikan terasa. Saya rindu untuk jemaat Tuhan, baik yang di sini maupun yang di rumah. Kita bersama-sama melambaikan tangan kita mau nyanyikan ref ini sekali lagi. Oke? Tenang. Mari kita angkat tangan kita seperti ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, begini kita lambaikan dari kiri ke kanan. Kiri Bapak Ibu Saudara, bukan kiri saya. Sekali lagi ya, oke? Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu. Kami bersyukur untuk kuasa-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan memberikan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Silakan untuk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Minggu-minggu ini saya di rumah karena kuliah juga dari rumah online. Tetapi Tuhan Yesus tidak membiarkan saya menganggur, dan Tuhan Yesus berpesan melalui sebuah film, di mana ada satu hari saya menonton sebuah film tentang pengangkatan, di mana kondisi semuanya itu sangat porak-poranda ketika Tuhan mengangkat orang-orang kudusnya. Berjuta-juta orang kudus diangkat oleh Tuhan. Padahal di sebelum pengangkatan itu kondisinya normal, pesawat berjalan dengan baik, kereta berjalan dengan baik, moda transportasi lain di sekolah, bahkan di bank, bahkan di pasar, semuanya sangat sukacita karena menikmati hari. Mungkin hari itu saat di film itu hari Minggu, jadi banyak yang liburan. Tapi ketika Tuhan menggenapi janjinya, Dia mengangkat setiap orang-orang kudusnya, maka orang yang kita kasihi di dalam yang dikasihi dalam film itu hilang. Seorang kakak kehilangan adiknya karena adiknya diangkat oleh Tuhan. Seorang anak kehilangan orang tuanya karena orang tuanya dimuliakan oleh Tuhan. Dan terjadilah kekacauan. Ada pilot yang benar-benar mengasihi Tuhan, dia diangkat dari kondisi pesawatnya itu berjalan tanpa pilot, dan orang-orang di dalamnya yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan juga diangkat. Dan terjadi sebuah kecelakaan pesawat, dan orang-orang yang ditinggalkan belum tentu itu adalah orang-orang kudus. Mungkin orang-orang itu disisakan oleh Tuhan untuk sekali lagi Tuhan uji hatinya, untuk tidak menjual imannya, untuk tidak menerima chip, tidak menyangkal Tuhan Yesus. Dan di sini Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Tuhan melihat hati kita, Tuhan menyelidiki hati kita. Tuhan tahu apa masa lalumu,
belum tahu apa masalah, tapi Tuhan mau kita setia sampai akhir hidup kita. Kita tetap setia melihat Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Mari kita menjiwai lagu ini. Tuhan, aku mau diselidiki oleh Tuhan Yesus. Apa salahku Tuhan? Katakan sekarang, sebelum terlambat waktumu Tuhan. Dan aku sebelum aku merasakan, oh, saya masih sia-sia mengikut Tuhan Yesus. Bukan, kita yang harus selalu diselidiki oleh Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini sekali. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Kita mengatakan kita telah kami lihat Tuhan. Saja yang nyanyikan lagu ini. Selidiki aku Tuhan. Kau yang Maha Tahu dan menilai. Sekali lagi kita mengatakan selidiki aku Tuhan. Selidiki aku. Oh
Saya bukan menakut-nakuti, tapi memang firman Tuhan telah digenapi. Pencobaan, bencana alam, virus yang ada, peperangan yang ada, benar-benar ada di dalam Alkitab. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita beri hati kita untuk diselidiki oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita buka hati kita mau rela hati kita disesah oleh Tuhan Yesus. Disesah oleh Tuhan Yesus untuk kebaikan kita. Diusir kenyamanan kita. Ayo yang belum pernah beribadah, ayo yang tidak sungguh-sungguh, bersungguh-sungguhlah. Karena Tuhan Yesus di atas sana menunggu tangannya terbuka seperti gambar yang ada di belakang. Tuhan Yesus terbuka tangannya untuk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayo sungguh-sungguh dengarkan firman-Nya pada pagi hari ini. Kita menganggap lagu ini sekali lagi remnya saja. Telah kami lihat, telah kulihat. Dipersilakan untuk menyanyi. Segala para-para saudara. Dalam kehidupan kami mau setia kepada Engkau sampai pada akhirnya. Kami tidak mau ditinggal Tuhan, tetapi ketika Tuhan datang ke dalam dunia di awan-awan yang permai, Engkau akan menyambut kami dengan penuh sukacita dan kegembiraan bersama dengan malaikat di surga. Dan disitulah hari yang terindah, di mana Engkau akan membawa kami kepada kehidupan yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Dan sebentar tibalah waktunya untuk kami mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua, dan berikan pemahaman yang benar akan kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Luar biasa ya. Saya melihat sukacita yang luar biasa ya, walaupun saya tidak bisa melihat jelas wajah saudara ya, tapi saudara bisa melihat wajah saya dengan jelas ya, karena saya tidak pakai masker. Bingung nih khotbah pakai masker gitu ya. Ya, mari kita akan belajar bersama-sama. Kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam surat Roma pasal 8 ayat 28 bagian A. Nanti kita akan baca ayat 28 keseluruhan, tetapi saya akan menggarisbawahi untuk ayat 28 bagian A. Surat Roma pasal 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, saya akan berikan tema khotbah saya pada pagi hari ini, yaitu bagaimana manusia itu hidup untuk mengatasi masalah. Saya masih teringat slogan Pegadaian, mengatasi masalah tanpa sebenarnya masalah juga sih. Ini orang masalah ini untuk duit, orang bayar. Bener gak? Ketika saya punya kesulitan uang, saya datang ke Pegadaian, ya, saya dapat uang, tapi saya tidak bayar. Itu mengatasi masalah tanpa masalah. Yusuf mikirnya bayarin piye, ya toh, jaminan kita diambil dengan membayar sejumlah uang, ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai bagaimana manusia itu hidup untuk mengatasi masalah tanpa masalah. Kalau kita berbicara mengenai masalah, biasanya pemahaman orang mengenai masalah adalah ketika orang itu mengalami kesulitan, orang itu mengalami kesukaran, orang itu mengalami kesusahan, orang itu mengalami sakit penyakit. Kalau saya ringkas semuanya, orang itu memahami mengenai masalah adalah ketika orang itu menderita. Menderita itu banyak hal. Tadi ya, mengalami kesulitan, kesukaran, kesusahan, bahkan sakit penyakit, itu adalah penderitaan. Itu sebuah masalah. Biasanya pemahaman masalah itu seperti itu. Tetapi saya akan tambahi pemahaman mengenai masalah bukan saja ketika saya mengalami kesulitan, bukan saja ketika kita mengalami kesukaran, kesusahan, sakit penyakit, atau penderitaan-penderitaan yang lain. Tapi masalah itu bisa terjadi ketika kita hidupnya baik-baik saja. Saudara tidak sadar bahwa itu bisa menjadi celah, menjadi masalah bagi kita. Kalau kita tidak bisa mengelola semuanya itu akan jadi masalah. Kekayaan bisa jadi masalah kalau kita tidak bisa mengelola kekayaan itu. Ya, kesuksesan bagi kaum laki-laki, ya, itu bisa menjadi masalah. Karena ujian laki-laki adalah ketika laki-laki itu sukses. Jadi masalah bisa. Tapi ujian bagi perempuan adalah ketika laki-laki itu bangkrut. Ya. Jadi kesuksesan masalah itu bukan saja pemahamannya mengenai kesusahan, kesulitan, penderitaan dan lain sebagainya. Tetapi apapun yang kita terima itu bisa jadi masalah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara mengenai masalah, memang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia. Siapa sih yang tidak punya masalah? Kata orang mengatakan orang yang tidak punya masalah ketika orang itu mati. Tapi saya katakan orang yang mati itu masih ada satu masalah. Kata orang mati itu sudah selesai, tidak ada masalah. Tapi saya katakan orang yang mati itu masih ada satu masalah. Masalahnya apa? Yaitu ketika dia harus mempertanggungjawabkan hidupnya, ketika dia hidup dalam dunia, itu jadi masalah. Mengapa? Kalau dia tidak hidup di dalam kebenaran Allah, saya katakan orang ini setelah mati akan mengalami masalah yang sangat besar. Akan mengalami masalah yang sangat besar. Ya, saya tadi Mas Daniel mengatakan dia pernah melihat film, itu kelihatannya film akhir zaman ya, ya toh, terjadi kekacauan dan lain sebagainya. Ya, ada orang yang sama-sama suami istri di tempat tidur, ya, salah satunya diangkat, satunya ditinggal, sama-sama bekerja, yang satunya ditinggal, satunya diangkat dan lain sebagainya. Saya rindu supaya nanti
ketika kedatangan Tuhan yang kedua, saya termasuk bagian orang yang diangkat oleh Tuhan. Amin. Ya, kita harus imani bahwa kita adalah orang-orang yang menerima janji bagian dalam pengangkatan ketika Kristus datang yang kedua kali. Jangan sampai saudara ketinggalan. Ya, kalau saya melihat kondisi seperti ini, COVID-19 ini, saya tidak tahu ya sampai kapan selesainya. Ya, dengan iman kita percaya bahwa nanti suatu saat itu akan selesai. Tapi bisa jadi ini merupakan satu kegenapan dari rencana, ya. Alkitab mencatat bukan saja peperangan, tetapi gempa bumi, bukan saja gempa bumi, tetapi bisa jadi, ya, COVID-19 ini, corona ini dijadikan di mana kedatangan Tuhan itu tidak lama lagi. Amin. Tidak lama lagi dalam hidup kita. Jadi persiapkan hidup kita semaksimal mungkin. Ya, kalau saudara beribadah ya harus maksimal. Ojo setengah-setengah. Nih setengah-setengah orang enak. Saya kalau minum kopi ini cuma anget-anget tok orang enak. Aku nembungi mesti panas. Ya toh. Nih panas kepanasan kadang-kadang. Tapi yang saya minta anget, nih anget diminum ya orang enak. Ya. Tapi kalau saudara itu, kalau saudara melakukan bagi Tuhan, jangan setengah-setengah, maksimal, all out, seluruhnya, totalitas dalam hidup ini. Kalau saudara beribadah, beribadahlah secara totalitas, secara all out, seluruhnya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kapan dan di mana saja masalah itu datang pasti dalam kehidupan kita. Dan masalah itu datang tidak kita harapkan. Siapa yang di sini mengharapkan masalah itu datang? Ya, tidak ada. Semua mengharapkan hidupnya baik-baik saja. Tapi ingat tadi saya katakan, hidupnya baik-baik ketika semua cukup, bahkan berkelimpahan, itu bisa jadi masalah kalau kita tidak bisa mengelola semua. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bahwa ketika masalah itu datang dalam kehidupan kita, masalah satu belum selesai, sudah datang masalah yang kedua, masalah kedua belum selesai, datang masalah yang ketiga, seakan-akan masalah itu datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, bahwa manusia pasti tidak menginginkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita. Ada orang-orang bagaimana ketika mereka menerima atau menanggapi masalah itu datang dalam kehidupan kita. Ada orang yang siap menghadapi masalah, tetapi ada orang yang tidak siap. Mereka bisa stres, bisa bingung, bahkan mereka bisa putus asa ketika mereka menghadapi masalah. Tuhan tidak menginginkan seperti itu ketika kita menghadapi masalah. Stres, ya, stres. Bukan berarti pendeta itu tidak punya masalah. Masalahnya wakeh. Masalahnya bahaya, ya toh. Orang masalah awake dhewe, keluargaku, tapi masalah juga masalah apa yang dihadapi jemaat, gereja dan sebagainya. Ya, kalau saya tidak bisa mengelola semuanya itu, saya stres. Ya. Nah, Tuhan tidak menginginkan dalam kehidupan kita ketika masalah itu datang, kita bingung, kita stres, kita tertekan, kita gelisah, bahkan kita putus asa menghadapi semuanya itu. Saudara, kita harus berani untuk menghadapi masalah yang mengganggu dalam kehidupan kita. Karena masalah itu bisa mengacaukan pikiran kita. Maaf, pikiran yang waras jadi tidak waras. Ketika mereka tidak bisa mengelola masalah itu dengan baik. Saya katakan orang yang bunuh diri, orang yang tidak waras. Benar ya?
terganggu jiwanya, mereka tidak bisa mengelola masalah yang mereka hadapi, sehingga mereka mengambil jalan pintas, keputusan yang salah, mereka bunuh diri. Mereka berpikir bunuh diri adalah jalan yang terbaik menyelesaikan semua masalah. Saya katakan bodoh, orang itu tidak waras. Kalau kita harus berani untuk menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Kalau kita berbicara mengenai masalah, dari manakah masalah itu? Ya, ada 3. Dari iblis, dari diri kita, dari manusia, dan juga Tuhan izinkan. Tuhan tidak pernah memberikan masalah. Diingat itu, ya. Karena ada orang mengatakan aku dicobai Tuhan. Salah. Ya. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Karena pencobaan itu hanya datang dari kuasa gelap. Iblis itu yang akan mencobai kita. Karena pencobaan itu untuk apa? Untuk menghancurkan, untuk membunuh manusia. Supaya apa? Supaya manusia itu jauh dari Tuhan. Dan supaya apa lagi saudara? Supaya ketika di dalam kerajaan neraka di situ, iblis tidak sendirian, tapi dia ada temannya. Bapak Ibu Saudara, masalah itu datang dari iblis yang pertama. Ya, kalau saudara perhatikan kisah kejadian ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, mereka dicobai oleh iblis, sehingga Adam dan Hawa mereka menjadi pemberontak, ya, memberontak kepada Allah. Dan ingat, kalau iblis menggoda kita, jangan sampai kita lengah dan membuka celah bagi si iblis. Tapi ketika iblis datang membuat masalah dalam kehidupan kita, lawanlah iblis itu dengan imanmu. Saya percaya ketika engkau melawan dengan imanmu, iblis akan lari daripada kita. Amin. Iblis akan lari. Yang kedua, dari manusia. Manusia itu dari diri kita bisa dibuat oleh orang lain. Dari diri kita apa? Sudah tahu itu ketika kita naik motor, di situ ada lampu merah, lampu yang menunjukkan warna merah harus berhenti, tapi orang itu tetap jalan. Dan ketika orang itu mengalami mungkin bisa kecelakaan ataupun ditangkap oleh Pak Polisi, ditilang, itu jadi masalah. Siapa yang buat masalah? Manusianya itu sendiri, dirinya sendiri. Tetapi bisa juga masalah itu dibuat oleh orang lain membuat masalah bagi diri kita. Ya, bisa jadi seperti itu. Bapak Ibu Saudara, kalau masalah dalam diri kita, saudara perhatikan di dalam kisah Yunus. Ya, Yunus itu bisa masuk ke perut apa? Ikan apa? Paus. Mosok. Di Alkitab ada ikan paus. Kadang-kadang Gus Lam itu salah juga. Masuk ikan paus, memang mungkin pemahamannya itu diberikan pemahaman yang lebih tahu ya, karena zaman sekarang ini yang besar itu ikan paus. Di Alkitab itu tidak ada namanya ikan paus, ikan besar. Ya. Ketika Yunus disuruh pergi oleh Tuhan ke Niniwe supaya dia menginjil, memberitakan Injil kepada orang-orang Niniwe supaya mereka bertobat, tetapi Yunus itu berbalik arah. Dia tidak mau mengikuti perintah Tuhan, dia lari ke Tarsis, bahkan dia harus masuk perut ikan besar. Itu masalahnya siapa? Yang membuat masalah itu dirinya sendiri. Ya. Orang-orang yang seperti ini harus sadar dan bertobat. Harus sadar, ya.
masalah dalam dirinya sendiri. Tadi saya mengatakan di awal, bisa jadi ketika orang itu sukses, itu bisa jadi masalah. Ya, biasanya kalau orang sudah banyak uang, ini harus kita bisa mengelola semuanya itu. Kekayaan kita, kelimpahan kita, apapun yang kita terima, kita bisa mengelola. Ketika kita kaya, sukses, berlimpah, kadang-kadang pikirannya neko-neko, ya, neko-neko. Itu bisa jadi masalah. Kalau kita tidak bisa mengelola semuanya, itu akan menjadi masalah dalam hidup kita. Yang ketiga, masalah itu terjadi karena Tuhan mengizinkan. Supaya apa? Supaya kehidupan kita itu next level, naik tingkat, semakin bertumbuh di dalam Kristus. Dan Kristus ingin melatih karakter kita, supaya karakter kita adalah karakter Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, jadi masalah yang kita hadapi itu manfaatkanlah. Amin. Manfaatkanlah. Kalau seperti burung Raja Wali, ya, burung Raja Wali itu ketika dia terbang, ada angin yang sepoi-sepoi, angin yang biasa-biasa, dia tidak suka. Tapi Raja Wali itu akan suka ketika dia terbang di badai, angin yang kencang sekali, dia akan suka terbang. Ada burung Raja Wali terbang itu rendah, terus hinggap di pohon. Saya jarang sekali, saya tidak pernah melihat sih. Paling burung-burung kecil, ya. Raja Wali ini dia akan terbangnya tidak rendah, dia akan terbang tinggi, bahkan dia hinggap di gunung yang tinggi. Dia suka ketika ada angin kencang, ada badai yang sangat kencang, dia suka terbang di saat kondisi seperti itu. Demikian juga kita sebagai orang Kristen, orang percaya, manfaatkanlah masalah yang kita hadapi itu seperti burung Raja Wali itu, dia suka terbang yang tinggi untuk mengatasi badai, mengatasi angin yang sangat kencang. Dia menikmati. Coba saudara bayangkan seorang peselancar, ya, dia pasti akan melihat laut ini tenang atau bergelora. Kalau tenang tidak bisa untuk latihan peselancar atau olahraga peselancar. Seorang peselancar dia akan menikmati ketika laut itu bergelora, ada ombak yang sangat tinggi, dia akan menikmati semuanya itu. Itu merupakan tantangan. Demikian juga masalah itu, manfaatkan masalah itu bukan saja, ya, menjadi masalah, tapi buat tantangan kita bagaimana kita bisa mengatasi masalah itu. Jangan lari dari masalah itu, ya. Saudara jangan stres, jangan sambat kiri kanan, ya. Saya ketemu dengan orang isinya sambat, weh, sampai kupingku kering. Saya ngomong, Pak, Bu, ojo seneng sambat, ya toh. Ning sambat kuwi ojo karo menungso, jenengan keliru. Ning jenengan sambat niku kali Gusti Yesus, donga. Orang duwe beras donga. Lah piye, Pak? Apa berasnya tiba saka langit? Ya ora, carane Tuhan itu ajaib. Kalau punya masalah sambatnya kali Gusti Yesus. Ya, ketika kita duduk diam berdoa di bawah kaki Tuhan, kita akan menikmati damai itu. Karena Tuhan itu datang memberikan kedamaian dalam hati kita. Ketika kita punya masalah, itu Tuhan memberikan kedamaian. Ketika
Ketika saya punya masalah yang sangat berat, saya berdoa kepada Tuhan. Ora apa-apa ning jenengan ndongane karo nangis, ora apa-apa. Ya toh, ning cengeng-cengeng kali Gusti Yesus ora apa-apa. Aku ora nangis karo menungso, tapi aku nangis ketika saya duduk di bawah kaki Tuhan, saya berdoa, saya nangis kejer. Aku ora isin. Aku wong lanang, aku nangis, tapi nangis ora karo menungso. Ketika saya berdoa, saya menangis. Sampai banyu ini, banyu roh potone iki, waduh. Sampai delewer-delewer, ya toh? Delewer inguse metu kabeh. Aku berdoa sama Tuhan. Tapi Tuhan sediakan jalan yang terbaik. Amin. Tuhan sediakan jalan yang terbaik, yang terindah bagi kita. Kita nikmati masalah yang kita hadapi. Jangan sampai engkau stres. Karena apa? Karena segala sesuatu yang sudah kita baca dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Rasul Paulus mengatakan, kita tahu sekarang, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Segala hal itu apa? Segala hal itu bukan saja ketika hidup kita baik, tetapi ketika kita mengalami yang namanya tetesan air mata, kesulitan, kesukaran, sakit, penyakit, penderitaan dan sebagainya, itulah dalam segala hal Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Jadi saudara sadar bahwa masalah itu ada 5 hal. Tujuan masalah itu ada dalam hidup kita, supaya kita pertama menyadari kehadiran Tuhan. Seringkali masalah itu kita tidak sadar bahwa Tuhan itu ada. Bener apa mboten? Ya toh, wis ndonga pirang-pirang kali, pinten-pinten minggu, beberapa bulan, sampai setahun, 2 tahun, seakan-akan aku tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Salah. Yang pertama, kita harus bisa merasakan kehadiran Tuhan. Yang kedua, tujuan masalah itu ada dalam hidup kita supaya kita ini lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Lebih mendekatkan diri kepada Tuhan lewat doa, lewat baca firman, lewat ibadah, lebih serius lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, masalah itu ada dalam hidup kita supaya kita tahu ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita. Jadi bentuk warning. Ketika kita ada masalah, kita berdoa sama Tuhan, kita minta, ini Tuhan ada apa dalam hidupku, koreksi dalam hidup kita. Bisa jadi ada dosa, ada kesalahan dalam hidup kita, ya. Tuhan ingin menegur kita, mengizinkan masalah itu datang dalam hidup kita, supaya kita tahu ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita. Yang keempat, tujuan masalah itu ada dalam hidup kita supaya kita bertambah dewasa. Masalah yang dihadapi anak kecil, ya, beda dengan masalah yang dihadapi orang yang dewasa. Oh, anak kecil tidak bisa menghadapi masalah orang dewasa, ya. Saudara perhatikan di situ. Tuhan menginginkan kita dewasa. Dewasa dalam apa? Dewasa dalam rohani kita, dewasa dalam iman kita. Bagaimana saudara beriman kepada Kristus. Yang kelima, tujuan masalah dalam hidup kita supaya kita cepat-cepat bertobat. Ketika kita tahu bahwa diri kita tidak beres, kita cepat-cepat bertobat.
Karena teguran Tuhan itu ada dua, lembut dan keras. Ya, lembut ini ya seperti halnya saya menyampaikan firman, saudara dengar. Kadang-kadang ketika orang itu tahu ada kesalahan, firman Tuhan menegur, ya telinga kita ini mendengar, tapi hati kita menutup, membatu. Sepertinya kita tidak mau terima teguran firman itu. Tuhan masih sayang dalam hidup kita. Ketika kita ditegur dengan cara lembut, ya ada orang yang menasihati, ada nasihat firman Tuhan lewat hamba-hambanya yang menyampaikan khotbah. Ya, ketika mereka tidak mau terima itu, Tuhan bisa pakai cara yang keras. Penderitaan, masalah yang kita hadapi itu cara keras yang Tuhan izinkan. Bisa jadi hidup kita ada sesuatu yang tidak beres. Bisa jadi lo ya, tapi tidak bisa dipukul semuanya. Wong nek masalah wah dusone kowe, tidak bisa kita menghakimi seperti itu. Ya, tapi orang itu sendiri pribadi kita masing-masing kita bisa mengkoreksi. Ketika aku masalah satu tadi belum selesai sudah muncul masalah dua belum selesai muncul 3, 4 dan 5, itu bentuk koreksi kita. Apakah saya ada salah, ada dosa di hadapan Tuhan? Tuhan bisa menegur dengan cara itu. Saya tidak mau ditegur dengan cara yang keras. Loro, ya, loro. Ada orang sudah tahu salah, dinasihati berulang-ulang, ya, bukan saja dengan saudara seiman, tapi dengan pendetanya pun dinasihati. Ya, sudah tahu salah tetap melakukan pelayanan, ya, naik motor jatuh. Tidak tahu beberapa waktu kemudian jatuh lagi. Kadang-kadang orang itu hanya berpikir ketika aku jatuh dari motor ya kelalaianku, aku mungkin kurang hati-hati. Tapi bisa jadi karena jatuhnya motor itu Tuhan ingin menegur dia supaya orang itu bertobat, berbalik arah. Bisa jadi, tapi saudara jangan menghakimi. Tidak bisa kowe kan timbus kok motor kecelakaan. Wah kedusone kowe. Tidak bisa. Ya, hubungan pribadi dia dengan Tuhan. Amin. Saya rindu dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi masalah jangan menyerah. Jangan takut, ya. Dan Tuhan pernah berjanji kita adalah umat Tuhan yang lebih dari pemenang. Saudara jangan kalah oleh masalah. Saudara mengambil keputusan yang salah, tetapi saudara serahkan semua masalah saudara di hadapan Tuhan. Amin. Serahkan masalah kepada Tuhan dan tetaplah saudara menyadari bahwa otoritas Tuhan itu yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Saya ajak untuk kita bangkit berdiri. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman yang mengajarkan dalam kehidupan kami untuk kami menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ketika kami menghadapi masalah hidup, kami mau mengandalkan Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan meletakkan semua beban masalah hidup kami di bawah kaki Tuhan. Karena janji Tuhan bahwa orang yang menyerahkan hidupnya, masalahnya, Tuhan akan memberikan kelegaan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam masalah keluarga kami, masalah pekerjaan, ataupun masalah-masalah yang lain, kami mau bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Kusmanto. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kami berkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, karena ini waktunya itu
sangat dibatasi, jadi 1 jam itu harus selesai. Karena kalau tidak selesai nanti mati di tengah jalan. Nanti kasihan yang jemaat yang mengikuti streaming tidak bisa mengikuti sampai akhir. Jadi untuk kegiatan sepekan saya tidak akan membacakan. Jadi saya hanya menyampaikan beberapa bagian saja bahwa dalam bulan Oktober minggu depan, mulai bulan Oktober bulan depan ini, minggu depan itu bulan misi. Dan dalam bulan misi itu ada satu yang ingin kita kerjakan, yaitu bahwa kita akan memberkati satu gereja, memberkati sebuah gereja. Kita masih bergumul gereja mana yang mau kita berkati, tetapi dalam 1 bulan itu kita akan berikan kesempatan untuk kita akan memberikan sesuatu. Jadi kita gereja yang kecil tapi kita mau berdampak bagi orang lain, kita mau berdampak bagi gereja-gereja yang lain, bagi bangsa-bangsa, seperti itu. Minggu depan kita akan mulai, kalau yang mau terlibat ada sesuatu yang ingin dibagi, baik itu sembako atau apapun, bisa diberikan, bisa dititipkan di gereja, atau bisa kalau yang mau bergerak dalam hal keuangan bisa ditulisi di amplop, masukkan di dalam kotak, tulisi pelayanan misi. Selama 1 bulan kita akan siapkan di situ, dan nanti mungkin di bulan akhir atau di minggu terakhir kita akan lakukan untuk memberkati gereja yang lain. Itu yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Bagaimana mari kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu yang boleh Engkau berikan, yang boleh nyatakan atas kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, kami boleh diberkati melalui ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan melalui pujian, melalui penyembahan, dan juga melalui setiap firman yang boleh kami dengar, yang boleh kami terima pada pagi hari ini, akan senantiasa menguatkan, meneguhkan iman kami. Kami percaya di dalam Tuhan Yesus kami akan menghadapi, bahkan kami akan menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-hambamu yang sudah melayani dalam minggu ini ya Tuhan, dalam pagi itu, dalam ibadah ini, baik pada pagi ini yang melayani firman Tuhan, dan juga untuk tim musik pujian, dan juga untuk pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Biarlah Tuhan yang akan memberkati pelayanan mereka berikutnya. Tuhan akan menyertai, dan Tuhan akan pakai lebih hari, lebih ajaib lagi ya Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang akan menolong dalam setiap pergumulan, dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Berkati juga untuk setiap jemaat-jemaatmu yang saat ini mengikuti ibadah, yang tidak ada di gereja ini, yang mereka mengikuti ibadah secara streaming ya Tuhan. Engkau juga akan menolong mereka dalam menghadapi berbagai kesulitan, berbagai masalah, sehingga mereka akan tetap keluar tampil menjadi pemenang-pemenang yang sejati. Tuhan Yesus, sebentar kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, dan kami akan memulai segala aktivitas kami. Kami berdoa biarlah Tuhan yang akan menuntun kami, menolong kami, dan kami berdoa kiranya akhirnya Engkau akan jadikan kami menjadi pemenang-pemenang yang sejati dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah kita beribadah pagi hari ini dengan segenap hati, maka sekarang pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat anugerah dan sejahtera yang dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus, kiranya akan memimpin dan menyertai dalam seluruh hidupmu. Kiranya berkat Tuhan itu ada atas hidupmu. Engkau diberkati di dalam rumah tanggamu, engkau diberkati dalam segala pekerjaanmu, engkau diberkati dalam pelayananmu, engkau diberkati dalam studimu dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Selamat ulang Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan, jangan takut, tetap perhatikan protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa juga memberikan persembahan untuk Tuhan Yesus, untuk kemuliaannya di gereja ini. Selamat pulang, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.